Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kreativitas dan inovasi dalam pendidikan seni. Saudara, setelah pada pertemuan sebelumnya, saudara berdiskusi dan belajar tentang kreativitas ya dari aspek sumber-sumber kreativitasnya, baik internal maupun eksternal. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dengan topik hubungan antara kreativitas seni dan pendidikan seni. Hubungan kreativitas seni dan pendidikan seni. Mengapa ini penting untuk dikaji lebih jauh? Karena pada bagian ini ya saudara akan diharapkan bisa lebih sistematis dalam memahami posisi kreativitas, ya, kemudian posisi seni dan posisi implementasinya dalam praktik pendidikan. Nah, ini sangat penting ya, karena kreativitas seni dan pelaksanaan pendidikannya atau pelaksanaan pembelajarannya merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan sebagai sebuah konsekuensi paradigmatik ya. Bila mana pendidikan seni itu diyakini sebagai sarana pengembang kapasitas kreatif ya, di samping juga ada sarana menanamkan kesadaran budaya seperti yang diamanatkan oleh UNESCO. Saudara, simak bagian berikut ini ya. Di sini disajikan bagan yang menempatkan posisi seni, posisi pendidikan, dan posisi kreativitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam paradigma pendidikan seni sebagai pendidikan kreativitas. Jadi, jika kita berbicara dalam konteks pendidikan seni sebagai pendidikan kreativitas, maka posisi seni, posisi pendidikan, dan posisi kreativitas dalam bagian berikut ini tidak terpisahkan satu sama lain. Ya, sehingga pendidikan seni itu berada di antara aspek seni, aspek pendidikan, dan aspek kreativitas. Ya, pendidikan seni berada di antara seni itu sendiri, aktivitas-aktivitas pendidikan itu sendiri, dan juga hal-hal yang berkenaan dengan kreativitas. Ya, saudara. Pendidikan pada dasarnya itu adalah sebuah upaya untuk membimbing peserta didik. Untuk apa? Untuk mencapai perkembangannya secara optimal. Ya, proses pemberian bantuan-bantuan ke peserta didik agar tujuan yang bersangkutan untuk memahami dirinya, memahami lingkungannya, itu diberikan sebagai sebuah upaya yang disadari dan sebagai sebuah upaya yang terstruktur dengan baik. Itu disebut sebagai pendidikan. Nah, tujuannya apa? Agar peserta didik yang mendapatkan pendidikan itu dapat memahami diri dan lingkungannya. Nah, pemahaman terhadap diri dan sekitarnya itu dapat membantu peserta didik untuk belajar ya tentang bagaimana dia memahami dirinya, memahami lingkungannya, dan memahami cara belajarnya masing-masing ya sebagai seorang individu yang berada di antara individu-individu yang lain. Nah, kemudian dalam konteks kegiatan pendidikan seni, anak juga mempunyai cara atau kecepatan yang berbeda-beda ya dalam menghadirkan gagasan, dalam mencerna informasi dan seterusnya. Nah, itu disikapi secara bijak ya di dalam dunia pendidikan. Nah, di segi lain seni itu berkaitan dengan proses-proses estetik ya. Proses berkarya seni mampu mendorong anak untuk mengarahkan seluruh kompetensinya sesuai dengan karakteristik perkembangan seninya. Nah, proses berkarya seni dalam kegiatan seni itu dapat dipahami sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengolah rasa, mengolah media seni sehingga dapat mengembangkan kemampuan motorik, ya, intelektual, sosial, emosional, perseptual, dan kreativitas. Peserta didik memiliki kesempatan mengolah rasa, ya, mengolah media seni dan kegiatan lain melalui aktivitas kesenian. Nah, selain itu akan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar, menunjukkan sikap saling terbuka dan toleransi. Nah, sedangkan kreativitas ya dalam konteks pendidikan seni itu memungkinkan seseorang pembelajar untuk mampu berpikir, ya baik itu berpikir secara konvergen maupun divergen. Nah, berpikir divergen dan konvergen ini dapat memungkinkan peserta didik untuk berkembang kapasitas kreatifnya. Nah, sehingga dia bisa menawarkan berbagai alternatif dalam membuat keputusan-keputusan yang penting. Ya. Nah, saudara, bagan tersebut sangat jelas ya dalam menggambarkan bagaimana pentingnya posisi pendidikan seni sebagai pendidikan kreativitas.
Dalam konteks pendidikan seni, saudara, mari kita kerucutkan, kemampuan kreativitas itu merupakan proses mobilisasi dalam memaksimalkan seseorang dalam belajar. Nah, kemampuan karya seni secara kreatif, ya berkarya seni secara kreatif itu dapat ditunjukkan dari perilaku-perilaku estetik peserta didik. Dalam apa? Dalam mengolah komposisi sebagai sebuah hasil proses penciptaan. Nah, begitu pula seorang seniman, ya kalau kita analogikan dengan seniman profesional, dalam proses berkarya seni seorang seniman itu melibatkan kemampuan imajinasinya, kemampuan berpikirnya, ya kemampuan lain, ya sehingga sanggup menangani berbagai persoalan, mencari solusi, beraksi kreatif, menganalisis, sekaligus juga melakukan evaluasi, ya dari berbagai fenomena yang ada dan dihadirkan dalam karya seninya. Nah, dalam konteks kreativitas secara lebih lanjut, saudara, kemampuan kreatif itu bukan sekadar produksi atau asal menghasilkan karya, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan proses berpikir kreatif yang bersifat misterius, personal, bahkan subjektif, yang serta sangat erat berkaitan dengan fungsi kemampuan berpikirnya. Nah, kemampuan kreatif kemudian mampu menghasilkan sikap-sikap mental sebagai jenis serta keterampilan-keterampilan unik ya seorang manusia sehingga dapat melahirkan atau menciptakan gagasan-gagasan yang unik, karya-karya yang unik, berbeda, orisinil, baru, ya indah, efektif, efisien dan tepat guna. Nah, hal itu menyeratkan bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan kreatif yang berbeda-beda ya baik dengan cara mengungkapkan maupun melalui cara-cara berbicara dan seterusnya. Nah, sehingga melalui bekal kemampuan kreatif inilah, saudara, seorang peserta didik ini mampu menunjukkan kinerjanya, baik itu kinerja yang berupa gagasan, sikap ya, maupun hasil karya secara berkualitas dan bermakna. Nah, Maslow ya dalam berbagai bukunya sering menyebutkan bahwa kreativitas itu sesungguhnya adalah sebuah kebutuhan manusia yang tak terelakkan ya, kebutuhan untuk beraktualisasi diri ya di samping kebutuhan yang lain. Yang menyebutkan olehnya adalah sebagai kebutuhan aktualisasi yang amat penting. Yang ini menjadi pembeda bagi individu-individu yang lain. Nah, saudara, kreativitas ini memiliki peran yang penting ya, penting bagi seseorang individu maupun bagi kelompok masyarakat ya yang apa namanya yang berada di sebuah komunitas tertentu ya yang kadang disebut sebagai masyarakat yang kreatif. Dengan demikian dapat ditegaskan ya bahwa kapasitas kreatif merupakan sebuah manifestasi, baik itu manifestasi individu maupun kelompok ya. Kemudian apa tantangan yang dihadapi ya dalam mewujudkan kreativitas ini? Ya tantangan yang perlu yang dihadapi oleh individu maupun kelompok adalah sebuah proses-proses kognitif seseorang untuk mempersepsikan, merumuskan atau mencari alternatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ini adalah tantangan utama dari kreativitas. Jadi kreativitas juga sering dikatakan sebagai identik ya, sering diidentikan sebagai sebuah cara-cara atau kemampuan-kemampuan dalam memecahkan persoalan melalui berbagai alternatif pemikiran, ide-ide dan gagasan atau cara-cara yang ada. Nah, hal ini juga muncul dalam aktivitas berkesenian ya. Dalam konteks kesenian, saudara, tanggapan-tanggapan yang muncul dan dilandasi oleh pengalaman dan motivasi berbeda ya terhadap satu permasalahan yang dapat melahirkan keanekaragaman bentuk ciptaan seni. Nah, dalam perspektif Freud ya, keterlibatan individu dalam kegiatan seni tentu akan memberikan peluang ya, menjamin eksternalisasi dorongan naluriah bawaan untuk diakui secara luas ya. Nah, berkesenian memberikan kesempatan kepada manusia untuk apa? Untuk melepas dorongan-dorongan libido, kemampuan bertransformasi melalui ego. Nah, proses transformasi ini banyak dikenal sebagai istilah sublimasi, ya kan? Banyak dikenal sebagai sublimasi. Yaitu apa? Yaitu proses mengarahkan kekuatan naluriah, dorongan egoistik, instinktif, ya, dari tujuan-tujuan biologis ke tujuan-tujuan yang lebih tinggi.
seperti kesenian, agama, moral, dan sebagainya yang mempunyai kemanfaatan secara sosial serta sesuai dengan kegiatan, pikiran, dan cita-cita bersama. Saudara, bagi sebagian orang, eksternalisasi dorongan di dalam dirinya ini melalui sublimasi ini dapat menghasilkan berbagai capaian seni yang terbuka bagi pengembangan pribadi dan kesenian. Ya, yang hasilnya tentu diuji, ya, serta diuji kembali melalui simbol-simbol dalam kesenian dalam sistem pemberian makna secara bersama. Inilah yang menyebabkan timbulnya macam-macam gaya individual atau gaya-gaya unik, style unik dalam penciptaan atau tampilan seni. Itu saudara ya. Nah, kemudian kita harus mendukung agar ruang-ruang kreatif ini terkelola dengan baik secara profesional ya. Baik itu gagasan, proses, dan karya-karya kreatif harus mendapat dukungan secara nyata dari lingkungannya. Ya, jika kita bergerak di dalam pendidikan, maka lingkungan pendidikan harus mampu memberi itu. Jika kita bergerak sebagai sebuah komunitas, maka komunitas itu harus memberi ruang itu, termasuk juga di dalam keluarga. Nah, hal ini dilakukan mengapa? Dalam rangka menyiapkan aktor yang unggul dalam bidang tersebut, ya, baik dalam bidang seni maupun non seni. Nah, potensi kreatif itu sesungguhnya adalah berkaitan dengan seluruh pemaknaan ya, di dalam dirinya. Ya, untuk apa? Untuk berkontribusi secara nyata. Nah, saudara-saudara ingat di dalam Roadmap for Arts Education tahun 2006, UNESCO telah menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari pendidikan seni di abad 21 adalah salah satunya mengakomodasi kapasitas kreatif. Ya, apa yang diharapkan agar pendidikan seni di seluruh dunia itu diharapkan dapat mengimplementasikan itu. Pendidikan seni di seluruh dunia harus bisa mengakomodasi dan melaksanakan pendidikan seni sebagai pendidikan kreativitas. Nah, ya sangat perlu dipahami ya. Oleh sebab itu, para pendidik seni yang perlu memahami apa sih pemahaman kreativitas baik secara ontologis, epistemologis maupun aksionologisnya ya di dalam praktik-praktik pendidikan seni. Saudara, berkaitan dengan itu ya, saudara. Nah, sesungguhnya kreativitas itu penting ya untuk dihadirkan di dalam pendidikan seni. Apa lantas pentingnya kreativitas dalam pendidikan seni, gitu ya? Nah, pentingnya kreativitas dalam pendidikan seni itu tidak lepas dari berbagai perubahan-perubahan yang dihadapi saat ini, ya, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia global, yang berlangsung sedemikian pesat, ya. Nah, kita tahu bahwa kita masuk dalam era industri 4.0, ya, itu adalah salah satu bagian dari perubahan yang harus kita hadapi. Perubahan tersebut juga berdampak atau mengubah pola pendidikan secara umum di seluruh dunia. Kreativitas semakin mendapat tempat dan pengakuan sebagai modal baru yang sangat potensial dalam merespons disrupsi ya di era industri 4.0 ini. Bahkan di era pandemi COVID ya, yang secara mendadak tiba-tiba tanpa kita sadari, kreativitas ini menjadi modal penting untuk mensiasati berbagai improvisasi di lapangan, ya, mensiasati berbagai kesulitan-kesulitan bertatap muka langsung ya di dalam proses pendidikan. Nah, ini penting, saudara. Nah, hiruk-pikuk media sosial, generalisasi sekolah, teknologi digital yang merebak, ya, disadari maupun tidak disadari, menunjukkan tantangan budaya yang harus direspons oleh kreativitas warganya. Sebuah tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh kapasitas kognitif di satu segi, tetapi juga oleh kapasitas kreatif dan imajinatif di segi yang lain. Dengan kata lain, era disrupsi hanya dapat direspons secara tepat melalui kreativitas yang menjalankan pendidikan yang kreatif. Nah, di bidang pendidikan khususnya, tantangan besar itu dapat dihadirkan yaitu melalui yaitu laju modernitas, ya, dapat dihadirkan seiring dengan laju modernitas. Kurikulum pendidikan nasional pun ya didominasi oleh penalaran teknis dan keterampilan-keterampilan praktis oleh bahasa deskriptif dan logika yang dogmatis. Nah, fenomena ini berakibat pada hakikat lembaga pendidikan formal ini menjadi tidak lebih daripada sekedar balai pelatihan teknis atau pembentuk tukang, gitu ya, sebagai komoditas ekonomi ya, di dalam pendidikan yang mereduksi sisi-sisi kreativitas yang teramat mahal. Nah, pendidikan seni harus mempromosikan bahwa kreativitas ini sedemikian penting
ya, untuk dapat mengimbangi, kemudian menolak stigma-stigma yang telah ada selama ini. Nah, sekolah-sekolah saat ini masih banyak yang terjebak, ya, atau lembaga-lembaga pendidikan masih terjebak pada pragmatisme pendidikan, budaya cepat saji, dan bertujuan untuk mencapai standar-standar skor yang adalah sebagai sesuatu yang segala-galanya. Orientasi terhadap proses-proses belajar terkalahkan oleh orientasi hasil, sekadar melatih manusia sebagai calon pekerja, ya, bukan manusia sebagai manusia yang memiliki kapasitas kreatif dan bermutu tinggi. Nah, pendidikan, ya, dengan demikian akan terasa gersang. Penalaran reflektif, logika rasa, bahasa hati, imajinatif, dan kreativitas ini karena tidak diakomodasi. Dan itu adalah wilayah seni harus mulai membuka ruang dan mulai mempromosikan itu, saudara. Ya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran seni yang harus kreatif, maka ciri pendidikan seni sebagai pendidikan kreatif ini harus melingkupi tiga hal. Ya. Yang pertama, pendidikan seni harus mampu memunculkan adanya ide kreatif atau gagasan yang bersifat imajinatif dan orisinil. Ya. Kemudian kedua, terwujudnya ide atau gagasan imajinatif yang orisinil yang secara nyata berupa produk atau hasil karya. Ya. Dan yang ketiga adalah produk yang dihasilkan melalui proses-proses kreatif dan ide-ide kreatif itu harus memiliki makna penting, ya, bagi dirinya maupun bagi sekitarnya. Itu, saudara, pentingnya bagaimana pendidikan seni itu harus mengakomodasi kreativitas. Perlu saya tegaskan kembali di sini bahwa di sini letak urgensi pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai kreativitas sebagai sesuatu yang tidak terelakkan. Kreativitas menjadi modal dasar, ya, dalam pembangunan manusia Indonesia yang harus unggul dengan kerangka kesadaran budaya yang dienkulturasikan antar satu generasi ke generasi yang seterusnya, ya. Melalui apa? Yaitu melalui pendidikan. Pendidikan seni dalam hal ini memiliki peran dan posisi yang amat penting. Kreativitas adalah modal psikologis, ya, sekaligus juga modal budaya yang dibutuhkan, ya, bagi pembangunan manusia. Dengan demikian, pengembangan kreativitas adalah tugas pendidikan secara umum, bukan semata-mata tugas pendidikan seni. Hanya saja pendidikan seni memiliki peluang yang paling besar untuk mengembangkannya. Mengapa? Karena melalui kegiatan-kegiatan apresiasi, seseorang peserta didik itu mampu terstimulus, termotivasi, dan terbangkitkan pengetahuan-pengetahuan seninya. Serta melalui kegiatan berkarya seni, ya, yang dapat memberikan kesempatan untuk aktualisasi diri. Nah, pendidikan seni merupakan bagian dari pendidikan secara umum, ya. Nah, kesadaran ini harus ada, saudara. Mengapa? Karena pendidikan seni memiliki posisi sebagai pengimbang dari sisi-sisi rasionalistik objektif di satu segi, dan juga sebagai pengembang kreativitas di segi yang lain. Pendidikan seni memiliki fungsi, ya, fungsi atas kehadirannya yaitu menjadi untuk menjaga keseimbangan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara utuh. Ya. Pendidikan seni juga memberikan peluang-peluang bagi tumbuhnya aspek estetik dan emosional pada diri peserta didik. Pendidikan seni menawarkan aktivitas memberi peluang untuk memandang persoalan secara multiperspektif. Aktivitas multiperspektif inilah yang sesungguhnya adalah bagian dari ciri penting kreativitas. Jadi memandang persoalan dari multiperspektif. Ini ciri penting kreativitas karena implikasinya akan mampu membangkitkan berbagai ide-ide, berbagai alternatif, mana solusi yang paling tepat untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, seni, ya, dalam hal ini sebagai konten pendidikan seni ini akan bersifat transformatif ketika diterapkan dalam pendidikan. Dalam aktivitas seni, saudara, tentu ditawarkan dimensi-dimensi makna baru dengan mengoptimalkan keunikan gagasan, ya, keunikan gagasan dan teknik, ya. Secara epistemologis, seni sesungguhnya memberikan berbagai pilihan, satu cara untuk memahami fakta dan realita sebagai bentuk pengetahuan. Nah, dengan demikian, seni juga dapat dipandang sebagai proses kreatif. Dengan seni, seseorang didorong untuk melihat, gitu, ya, kemudian mendengar, kemudian bertindak, jauh melampaui batas-batas permukaan apa yang selama ini dilihat, apa yang selama ini dengar. Ya, dengan sini kita disadarkan
dari realita di satu dimensi kehidupan dan yang membelenggu alam pikiran kita. Pentingnya kreativitas dalam pelaksanaan pendidikan seni ini tidak lantas memposisikan manusia sebagai makhluk unik ciptaan pencipta kebaruan saja, ya. Jadi pentingnya sisi kreativitas dalam pelaksanaan pendidikan seni tidak lantas memosisikan manusia sebagai makhluk unik pencipta kebaruan saja. Nah, perlu diingat saudara bahwa manusia tidak bisa bebas dari nilai, dibatasi oleh norma-norma dalam latar belakang budaya tertentu. Artinya kreativitas yang setinggi-tingginya juga perlu diimbangi dengan sisi kesadaran budaya atau cultural awareness. Merujuk pada Roadmap for Arts Education UNESCO yang saudara bisa lacak di berbagai sumber, dikatakan bahwa seni dalam konteks pendidikan selain bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kreatif juga untuk menanamkan kesadaran kebudayaan. Nah, posisi seni dan pendidikan seni dalam hari ini tidak akan pernah lepas dari masalah keseluruhan kebudayaan, cara berpikir, suasana cita rasa, pandangan-pandangan dunia dan politik dalam konteks kehidupan masyarakat dan bangsanya. Pendidikan seni mengintegrasikan kemampuan fisik, intelektual, kreativitas, serta mempertautkan pendidikan, kebudayaan, dan kesenian secara lebih dinamis dan bermakna. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut merupakan syarat penting untuk menghadapi tantangan masyarakat di abad 21. Nah, itu ya. Selanjutnya bagaimana implikasi ya seni dan kreativitas dalam praktik-praktik pembelajaran. Saudara, ini penting kita bahas secara lebih khusus karena ketika kita sudah bicara tentang apa itu kreativitas, kemudian apa itu seni, apa itu pendidikan seni, lalu persoalannya kemudian adalah bagaimana mengimplementasikan itu. Ini yang jadi persoalan ya. Biasanya setiap ide itu bagus ya, setiap kurikulum itu pasti punya gagasan-gagasan yang bagus, tetapi soal implementasi siapa yang bisa menjamin itu dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu kita penting membahas bagaimana ini diimplementasikan. Saudara, seni dan kreativitas ini merupakan dua hal yang erat kaitannya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain ya. Nah, seni dan kreativitas ini hanya dapat dikembangkan melalui penciptaan kondisi-kondisi lingkungan yang memberikan stimulus kreatif. Lingkungan yang dimaksud itu adalah lingkungan yang dapat secara terprogram dan terarah melalui pendidikan yang dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Pembelajaran seni dapat berlangsung di berbagai tempat dan berbagai sifatnya. Namun perlu diingat saudara ya, bahwa pembelajaran harus berlangsung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan yang berbasis pada landasan-landasan yang diyakini dalam sebuah kurikulum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan untuk menanamkan kreativitas perlu diprogram secara terarah ya, sehingga tujuan-tujuan yang dicita-citakan dalam pendidikan kreativitas itu dapat terakomodasi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian bagaimana secara lebih jelas ya implikasi bagi pembelajaran seni untuk mengakomodasi kreativitas? Kreativitas dalam pembelajaran ini dapat dibedakan menjadi dua orientasi. Jadi ketika kita bicara kreativitas dalam pembelajaran seni atau kreativitas pembelajaran seni atau pendidikan seni sebagai pendidikan kreativitas, maka kita harus mengorientasikan pemikiran kita pada dua hal. Satu, yaitu tentang kreativitas mengajar dari seorang guru melalui eksplorasi sumber-sumber belajar, metode, dan media pembelajaran. Nah, yang kedua adalah tentang kreativitas siswa dalam berkarya seni melalui eksplorasi gagasan, media, dan teknik. Nah, dengan demikian, saudara, pendidikan seni merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Ini lagi-lagi saya tekankan ya. Ia merupakan unsur strategis dan fungsional bagi upaya pemuliaan kemanusiaan. Pemuliaan kemanusiaan ini yang nyaris tidak tergarap oleh bidang-bidang studi yang lain. Nah, hal ini berkaitan dengan sifat-sifat yang melekat pada seni. Seni bersifat imajinatif. Sifat imajinatif merangsang seseorang atau peserta didik atau manusia yang terlibat di dalamnya untuk mengkombinasikan berbagai perasaan-perasaan yang ada dengan realitas yang diabstraksikan dalam satu komunikasi yang memberikan kenikmatan estetik.
Kenikmatan estetik ya menurut Profesor Cecep Rohidi ini tersusun dari berbagai cara. Ya, banyak cara untuk mencapai kenikmatan estetik yang kadang tidak terduga ya, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, saudara, saya ingin katakan bahwa kenikmatan estetik tidak tunduk pada aturan kepastian mutlak. Nah, ia bukanlah realitas dan memandang memang bukan realitas. Nah, dunia seni ya, dunia seni itu adalah dunia imajinasi. Dunia seni adalah dunia imajinasi yang mana menghadirkan dunia mimpi dari permainan mental yang tidak ada batas-batasnya ya. Imajinasilah yang membuat suatu permainan menjadi sangat menarik. Permainan dan seni ini seolah-olah merupakan kedua kenikmatan dalam dunia hayal yang dikombinasikan sehingga mencapai sebuah kenikmatan estetik. Nah, saudara, kita tahu bahwa alam ini tidak pernah bisa ditiru secara membabi buta. Ya. Konsekuensinya, imajinasilah yang mentransformasikan alam tadi dan menentukan keindahannya melalui kesan-kesan dan emosi tertentu yang ditimbulkannya. Nah, saudara, uraian yang saya sampaikan tersebut pada dasarnya ingin menegaskan kembali bahwa terdapat relevansi seni sebagai media untuk mengembangkan kreativitas melalui proses pendidikan. Dan sifat-sifat imajinatif yang melekat pada seni itu menegaskan suatu kebebasan berkhayal dan dalam bentuk mengungkapannya sebagai sebuah kreativitas. Dengan demikian, seni adalah suatu bidang ilmu yang terbuka, lebih akomodatif dalam mengemban amanah pendidikan kreativitas dibanding dengan disiplin yang lain. Demikian saudara, mudah-mudahan materi ini bisa kita pahami dengan baik dan kita sebagai aktor dalam pengembang pendidikan seni sebagai pendidikan kreativitas. Ini adalah sebuah paradigma penting yang harus kita pahami dan kita laksanakan, yaitu pendidikan seni sebagai pendidikan kreativitas. Demikian penjelasan tentang hubungan seni, kreativitas, dan pendidikan seni, serta implikasinya dalam praktik pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.